polisi kemana seminggu? Udah seminggu laporannya ini. Tidur. Mana laporannya? Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya sekarang juga. Tangkap pelakunya. Kembalikan anak berani sama cewek. Duduk aja nggak apa. Tangkap pelakunya, Pak. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini, hari Jumat, habis Jumatan, tanggal 30 September tahun berapa nih? 2022. Nah, tahun aja aneh lupa gimana kita mau berperkara nih, ya. Jadi ini saya dapat kuasa dari vihara, dari pengurus vihara. Vihara namanya Meta Karunia Maitreya. Meta. Karena Meta ini adalah tempat ibadah umat Buddha, vihara, ya kan? Iya. Kemudian tiba-tiba ada orang masuk merampok isinya. Ya, bahasa saya adalah merampok isinya dan kemudian mengambil barang-barangnya. Makanya ini saya Doli Payumara dan tim pengacara Bhinneka Tunggal Ika, kan saya pengacara Merah Putih. Sama ini pengacara Merah Putih juga nih, ya kan? Soalnya memang Merah Putih. Saya akan membongkar ini dan akan mengembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Kalaupun ada yang protes, silakan protes. Tapi ini adalah dari dulunya adalah tempat ibadah dan memang sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Agama. Begitu tiba-tiba ada orang rusak. Nah, persoalannya adalah ini kenapa bisa ada tempat ibadah kemudian dimasukin orang, dirampok orang, kemudian ini aparat penegak hukum diam saja ini. Sudah dibikin laporan kemarin gitu, kemudian tidak ada gerakan, malah ini nggak berfungsi sampai saat ini. Makanya saya sebagai kuasa hukum akan mencoba membuka ini, mungkin disegel ya. Kita akan buka segelnya, kita masuk, siapapun di dalam kita suruh keluar ya. Teman-teman saksikan ya. Nah, digembok ini. Gembok. Ada buka gembok nggak? Ada linggis? Linggis. Nanti kita cari dulu sebentar ya. Yang jelas kami sudah buat laporan polisi. Yang pertama adalah mengenai pengeroyokan, yang kedua adalah perusakan. Kemudian juga ini adalah penistaan agama sebenarnya nih. Ada orang masuk tempat ibadah dimasuki. Ini belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Di tempat ini kan. Baru kali ini kan. Jadi rasanya mari kita mulai untuk menegakkan hukum buat supaya semua agama setara di Indonesia ini. Entah agamanya Islam, entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen, setara. Dan apalagi sudah jadi tempat ibadah udah berapa tahun ini tempat ibadah? 20 tahun. 20 tahun tempat ibadah, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku sebagai pemilik tanahnya saja kan begitu kan. Sementara tanah ini adalah tanah hibah yang sudah lama ya. Jadi itu sementara teman-teman media silakan di blow up dulu. Kita minta juga keadilan di negeri ini, termasuk wilayah ini, wilayah Jakarta Barat ya. Kapolres Jakarta Barat tolong atensinya, kemudian Kapolsek Kebon Jeruk ini ya. Betul. Tolong sekarang atensinya supaya ini nanti tidak menjadi persoalan agama yang berlarut-larut. Makanya kita selesaikan di sini. Kemudian siapa yang bermain di sini kita angkut ya. Oke. Bang udah membuat itu angkut secara hukum. Silakan ada pertanyaan. Bang, penggugat sendiri kan memang dia beralasan sebagai ahli waris sehingga mereka punya hak. Silakan Pak Waluyo. Oke, terima kasih. Saya bicara ya. Apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis nama budaya. Salam. Untuk kita salam semuanya ya. Merah putih dong, Bos. Salam merah putih. Salam merah putih. Oke. Jadi yayasan ini berdiri tahun 2002 ya. Didirikan oleh Ibu Ami Wijaya, salah satu ahli waris yang menuntut ini. Ya. 2012 dihibahkan bulan Mei. Termasuk sertifikat aslinya. Di atas materai ada ya buktinya nih ya, saya bawa fotokopinya ya. Sertifikat aslinya ada di yayasan semua. Ya, hibahnya ya. Nah, kemudian 2017 ada gugatan dari pihak ahli waris, dibuatkan laporan polisi di Polsek Kebon Jeruk ya. Betul. Tentang 263 pemalsuan dengan penyebaran agama sesat, dibilang gitu. Apa itu sesat? Dia bilang begitu. Nah, itu. Nah, yang kemudian terjadi terakhir tanggal 22 September terjadi kekerasan, mengambil alih tanpa hak
hukum ya, tanpa hukum ya, melalui proses hukum dengan cara merusak, memasuki pekarangan tanpa izin dan memaksa orang keluar dari rumah sehingga orang itu mengalami luka-luka. Nah, dengan itu dibuatlah oleh korban laporan polisi. Sampai dengan saat ini masih dalam proses lidik, wawancara, ya. Padahal ini jiwa, kaitan dengan jiwa. Tidak ada yang dilakukan pengamanan terhadap pelakunya. Pengamanan mengumpulkan barang bukti, alat-alat bukti yang ada di lingkungan, termasuk saksi keamanan belum ada yang diperiksa. Ya, hanya korban. Korban pun wawancara. Visum pun baru jadi kemarin. Saya mohon kepada, terutama kepada Polres Jakarta Barat ya, mohon ini ditindaklanjuti agar diamankan pelakunya. Dan sebelum dari Pak Olid tadi untuk membuka ini, saya beri kesempatan dulu untuk pihak kepolisian yang mempunyai wilayah agar ini dibuka, karena punya kewenangan polisi. Kalau kami selaku pengacara itu ngerti hukum, ya, tidak mungkin dilakukan secara paksa, ya. Polisi mempunyai kewenangan. Polisi adalah negara. Jangan takut dengan preman. Kalau perlu kami di belakangnya, di depannya pun kami berani, ya. Itu yang saya pesan. Jadi kalau dengan preman jangan takut, kita pejabat negara. Negara gak boleh kalah dengan preman. Lindungilah umat-umat yang minoritas ini. Saya muslim, tapi saya sayang sama umat-umat itu. Ya, kita NKRI, harga mati. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum. Ya, jadi gini. Jadi ini nanti kami jaga dengan Brimob. Jadi mungkin di sekitar sini dijaga dengan tim-tim Brimob lagi. Dari anggota kami jaga ya. Nah, kita minta tolong juga dari Brimob, juga dari kepolisian juga menjaga ini. Jadi ini udah dijaga nanti oleh tim Brimob dan kepolisian. Nah, nanti kami ada apa namanya tuh? Ada pertemuan. Mediasi, bukan mediasi, pertemuan lah. Cuman kami minta ini wihara tetap dibuka. Jadi orang bisa berdoa. Kapan ibu ibadah Pak? Ini hari ibadah juga. Hari ini? Tiap hari juga Kalau ada hari ibadah ini harus dibuka dong. Jam 3. Jadi nggak bisa kita tunggu-tunggu nih, mana Pak Waluyo? Pak Waluyo. Mana Pak Waluyo? Jam 3 ini kita Ini orang mau ibadah, jangan dilarang-larang Jam 3 ini. ini ibadah. Jadi saya buka ini Jadi- kan orang mau ibadah. Jadi begini Pak, kemarin kita rapat di tempat RW Ya. sama Bapak Kapolres. Ya. Pak Kapolres menyanggupi untuk membuka orang secepatnya, ya. Itu aja, kita hormati beliau lah, ya ya, udah. punya wilayah. Ini kan Tolong ya. ini kan begini, tim saya ini kan pensiunan polisi nih. Jadi lebih kepada penegakan hukum ini kan. Iya, begitu. Namanya jangan. Pak Waluyo ini dari Jangan, Polres Selatan nih. saya bukan apa-apa. Ya. Saya cinta sama polisi. Oke, ya. kalau begitu begini jalan tengahnya Bu ya. Ya, teman-teman yang mau ibadah ibadah. Kita tunggu polisi datang, tapi karena jam 3 ada ibadah di sini juga nggak apa-apa depan. Boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa ya. Iya kan? Namanya orang ibadah. Di sini ya. Saya juga kalau ibadah. Oke. Iya. Nanti jam 3 ya. Tapi nanti teman-teman yang ibadah nanti dijaga sama tim Ya, dari maksudnya jangan ada aman ya, aman ya. nyanyi dulu, kita- Ini kelihatannya udah nggak ada orang di sini nih. Ada orang nggak sih? Kelihatannya aja ada, kemarin aja ada, nggak tahu hari ini kabur. Mobil ini mobil kita nih. Oh iya, nanti jaga Brimob udah aman. Ya, Itu mobil jadi ya. kita. Jadi nanti ada pertemuan di Polres Jakarta Barat nanti Jam 3. tim pengacara jam 3 diwakili oleh Pak Eman sebagai pengacara Bhinneka Tunggal Ika dan Pak Waluyo pengacara Merah Putih. Walaupun ada birunya bajunya sekarang, tapi merah putih gitu ya. Oke ya, jadi kira-kira begitu. Kita minta supaya Kapolres Jakarta Barat supaya bertindak cepat. Kapolsek Jakarta Kapolsek Kebonjeruk bertindak cepat, dan sekaligus Kapolda Metro Jaya nih Pak Fadil nih udah monitor belum nih perkara di sini nih ya.